Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Perang Korea. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu apa itu Perang Korea? Perang Korea adalah salah satu perang saudara di wilayah Asia Timur yang paling terkenal loh. Lantas seperti apa sih kondisi pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang Korea sering disebut sebagai proxy war antara Amerika Serikat dan sekutunya dari blok barat dengan Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet dari blok timur. Wilayah Korea baik sebelah utara maupun sebelah selatan merupakan daerah yang diduduki Jepang, yakni setelah perang antara Jepang dan Rusia pada sekitar tahun 1905. Jepang memanfaatkan berbagai sumber di Korea baik makanan maupun bahan-bahan untuk keperluan Perang Dunia II. Pada akhir Perang Dunia II, kekuasaan Jepang tidak diakui oleh negara-negara dunia. Kemudian secara sepihak sekutu membagi wilayah Korea menjadi dua pada konferensi Potsdam bulan Juli sampai Agustus 1945. Pihak sekutu membagi dua wilayah tanpa sepengetahuan pihak Korea. Bagian utara Korea dikuasai Uni Soviet, sementara bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat dan beberapa sekutunya. Latar belakang terjadinya Perang Korea. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncullah persaingan antara blok timur dan blok barat. Persaingan ini merupakan perang yang lebih kita kenal dengan nama Perang Dingin. Berikut ini beberapa negara yang terkena dampak pengaruh Perang Dingin, meliputi pada Perjanjian Yalta yang berlangsung tahun 1945 dijelaskan bahwa Uni Soviet mengumumkan perang dengan Jepang setelah perang di Eropa berakhir. Serangan akhirnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1945. Perang antara Uni Soviet berlangsung selama 6 hari. Perang tersebut dimenangkan oleh Uni Soviet setelah pasukan Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 terhadap pihak sekutu. Pasukan Jepang di utara dikalahkan oleh Uni Soviet, sementara di selatan dikalahkan oleh pasukan Amerika Serikat. Sebab inilah yang menjadi latar belakang pembagian Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Sebab umum Perang Korea. Setelah deklarasi Potsdam diadakan, kemudian pada Desember tahun 1945, para menteri luar negeri mengadakan konferensi. Hasil dari konferensi ini adalah negara Uni Soviet, Amerika, dan Inggris sepakat untuk pembentukan pemerintahan Korea yang bersifat demokratis. Jangka waktu pembentukan pemerintahan ini yaitu selama 5 tahun dan di dalamnya merupakan perwakilan dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Pemerintahan demokratis yang dibentuk di Korea dan diwakili oleh perwakilan internasional tidak bisa diwujudkan karena Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama tidak sepakat. Sebab khusus Perang Korea. Sebab khusus terkait Perang Korea adalah karena hasil sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan Desember tahun 1948. Hasil sidang tersebut ialah menyatakan pemerintah Korea Selatan merupakan pemerintah yang diakui atau sah di semenanjung Korea, sedangkan Korea Utara tidak diakui tetapi didukung oleh Uni Soviet. Kemudian dibentuk Komisi Korea yaitu Commission on Korea. Komisi ini memiliki beberapa tugas meliputi kronologi Perang Korea. Perang dimulai pada tanggal 27 Juni 1950. Tentara Korea menyeberangi paralel ke-38 yang merupakan wilayah Korea Selatan di pagi hari. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Dewan PBB selanjutnya mengeluarkan sebuah resolusi 83. Resolusi ini merupakan rekomendasi dari negara anggota untuk memberikan dukungan militer ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juli 1950.
Hal ini membuat pihak dari Uni Soviet menyimpulkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan intervensi bersenjata di Korea atas nama Korea Selatan. Sementara itu, Korea Utara kemudian memulai perang pembebasan terhadap negaranya. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan invasi udara dan darat dengan pasukan sebanyak 200.000 lebih. Invasi yang dilakukan kemudian berhasil menguasai beberapa wilayah dan objek penting di beberapa wilayah seperti Incheon, Kaesong, Ongjin, dan Ujeongbu. Dalam perang saudara tersebut, Korea Utara lebih siap karena memiliki banyak tentara terlatih dan didukung dengan peralatan perang yang cukup memadai. Sementara di pihak Korea Selatan hanya memiliki beberapa ribu tentara saja dan dengan peralatan yang jauh lebih sedikit dibanding Korea Utara. Meski demikian, Korea Selatan mendapat dukungan bantuan dari Amerika Serikat yang menjaga negara itu dari serangan Korea Utara. Angkatan darat pasukan Amerika Serikat berhasil menahan serangan tentara Korea Utara yang bermaksud merebut kota. Dampak Perang Korea. Peperangan yang berlangsung membuat kerusakan yang luar biasa karena pengeboman terus-menerus terjadi di wilayah Korea Utara. Langkah yang harus diambil Korea Utara kemudian mengajukan perundingan gencatan senjata pada 10 Juli 1951. Perundingan ini berlangsung di Korea Utara bagian selatan, tepatnya kota Kaesong, selama kurun waktu 2 tahun. Dalam perundingan ini kemudian dibentuk pengurus dari pihak negara-negara yang netral. Akhirnya pada 27 Juli 1953 Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan Seungwanri menolak menandatanganinya, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Walaupun secara resmi perang ini belum berakhir, perang saudara Korea tersebut sewaktu-waktu bisa meletus kembali. Jumlah korban perang Korea. Dampak perang Korea dari jumlah korban cukup besar, yaitu kemudian dampak perang Korea dalam bidang ekonomi menyebabkan perekonomian dan infrastruktur hancur. Usaha untuk memulihkan pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian pada tahun 1970 perekonomian kedua negara seimbang. Korea Utara lebih mementingkan militer dari hasil ekonomi ketimbang kesejahteraan rakyat. Sementara Korea Selatan terus mengembangkan perekonomian dengan meningkatkan bidang industri sehingga negara ini terus mengalami kemajuan yang lebih baik dari Korea Utara. Dampak bidang politik adalah kedua negara tersebut memiliki sistem politik yang berbeda. Korea Utara menganut sistem politik komunis, sementara Korea Selatan menggunakan sistem politik demokratis. Kemudian dampak bidang militer adalah kekhawatiran akan senjata nuklir yang dikembangkan oleh pihak Korea Utara. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.